Awal abad ke-19, Laut Cina Selatan bukanlah milik kerajaan, bukan pula milik armada perang. Laut itu dikuasai oleh seorang wanita. Namanya membuat kapal dagang gemetar, membuat pejabat korup ketakutan, dan membuat kekaisaran terbesar di Asia kehilangan muka mereka. Dia bukan putri bangsawan, bukan jenderal perang, bukan keturunan keluarga kaya raya. Dia hanyalah seorang wanita mantan pelacur yang kemudian berubah menjadi pemimpin armada bajak laut terbesar dalam sejarah dunia. Namanya Cixi, seorang wanita yang memimpin puluhan ribu bajak laut, menguasai ratusan kapal perang, dan bahkan berhasil memaksa kekaisaran Qing untuk bernegosiasi dengannya. Ini bukan legenda fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang wanita paling berbahaya di lautan. Inilah Napaktilas Les Harian. Cixi lahir sekitar tahun 1775 di wilayah Guangdong, Tiongkok Selatan. Nama aslinya dipercaya adalah Xiang. Namun catatan sejarah tentang masa kecilnya sangat sedikit. Yang jelas, dia lahir dalam kemiskinan. Di masa itu, Tiongkok berada di bawah pemerintahan dinasti Qing. Masyarakat hidup dalam sistem kelas yang keras. Orang miskin hampir tidak punya kesempatan untuk mengubah nasib. Dan bagi perempuan, kehidupan bahkan lebih sulit. Perempuan dianggap tidak penting. Mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya hak menentukan masa depan sendiri. Banyak keluarga miskin akhirnya menjual anak perempuan mereka demi bertahan hidup. Dan diduga itulah yang terjadi pada Xiang atau Cixi. Saat remaja dia bekerja di rumah pelacuran terapung di kota pelabuhan Kanton. Tempat itu dipenuhi pedagang, pejabat, tentara, dan penjahat. Namun Xiang berbeda dari wanita lain. Dia bukan hanya cantik, dia sangat cerdas. Dia pandai membaca karakter orang, pandai memanfaatkan informasi, dan tahu bagaimana mempengaruhi pria-pria berkuasa dan hidung belang pada saat itu. Di tempat itulah nasibnya berubah untuk selamanya. Pada tahun 1801, seorang bajak laut terkenal bernama Zheng Yi datang ke Kanton. Zheng Yi bukan bajak laut biasa. Dia adalah salah satu pemimpin armada bajak laut terbesar di Laut Cina Selatan. Saat itu, lautan dipenuhi kelompok bajak laut yang saling berperang. Namun Zheng Yi punya ambisi besar. Dia ingin menyatukan mereka semua. Ketika melihat Xiang, dia pun langsung tertarik. Tapi Xiang bukanlah wanita yang mudah ditaklukkan. Dia akan menerima pinangan Zheng, tapi dengan syarat yang mengejutkan. Dia meminta hak untuk ikut mengatur bisnis bajak laut. Bukan hanya menjadi istri, tetapi menjadi partner. Dan Zheng Yi menerima syarat itu. Setelah menikah, Xiang dikenal sebagai Cixi, yang artinya istri Zheng. Namun perlahan, orang-orang mulai sadar bahwa wanita ini jauh lebih berbahaya daripada namanya. Setelah bergabung dengan Zheng Yi, Cixi mulai memainkan peran penting. Dia membantu suaminya membangun aliansi besar antar kelompok bajak laut. Dan hasilnya sangat luar biasa. Mereka membentuk konfederasi bajak laut raksasa yang dikenal sebagai Armada Bendera Merah. Armada ini bukan sekedar kumpulan perompak liar. Mereka memiliki struktur militer, aturan, wilayah kekuasaan, bahkan sistem pajak. Setiap kapal memiliki komandan, setiap kelompok memiliki warna bendera berbeda. Dan semuanya tunduk pada kepemimpinan Zheng Yi, atau lebih tepatnya Zheng Yi dan Cixi.
Dalam waktu yang singkat, armada mereka menguasai jalur perdagangan penting di Laut Cina Selatan. Kapal dagang harus membayar upeti jika mereka ingin selamat. Desa pesisir juga dipaksa membayar perlindungan. Siapapun yang melawan akan dihabisi. Nama mereka pun mulai menyebar ke seluruh Asia dan pemerintah dinasti Qing mulai panik. Namun sekitar pada tahun 1807, bencana pun datang. Zheng Yi meninggal secara mendadak di Vietnam. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan dia tewas karena badai. Ada juga yang percaya dia terbunuh. Kematian Zheng Yi pun akhirnya menciptakan kekacauan. Biasanya, setelah pemimpin bajak laut mati, kelompok akan pecah dan saling menghabisi. Dan semua orang pun mengira Qingxi akan kehilangan kekuasaan. Tapi mereka salah besar. Karena inilah momen ketika legenda Qingxi benar-benar dimulai. Setelah kematian suaminya, Qingxi bergerak cepat. Dia tahu jika terlambat sedikit saja, dia akan segera dihabisi oleh rival-rivalnya. Namun dia sangat cerdas secara politik. Dia membangun hubungan dengan anak angkat Zheng Yi, yaitu Cheng Po Sai. Pemuda ini adalah komandan muda berbakat dan sangat dihormati bajak laut lain. Bersama Cheng Po, Qingxi mengambil alih armada, dan yang mengejutkan, para bajak laut menerima kepemimpinannya. Bayangkan, di awal tahun 1800-an, ketika perempuan hampir tidak punya hak apapun, seorang wanita berhasil memimpin puluhan ribu pria brutal bersenjata. Itu sesuatu yang nyaris mustahil. Namun Qingxi berhasil karena satu alasan. Dia lebih kejam, lebih pintar, dan lebih disiplin dibanding dengan siapapun. Setelah menjadi pemimpin tertinggi, Qingxi menciptakan aturan-aturan yang sangat keras dan hukuman bagi pelanggar yang sangat mengerikan. Siapapun yang membangkang perintah akan dipenggal. Bajak laut yang ketahuan mencuri hasil rampasan tanpa izin akan dipotong telinganya, dan jika tertangkap mengulangi kesalahan, langsung akan dieksekusi. Tetapi aturan yang paling terkenal adalah soal perempuan tawanan. Jika seorang bajak laut memperkosa tawanan wanita tanpa izin, dia akan dihukum mati. Jika ada tawanan yang dinikahi secara resmi, maka sang bajak laut wajib setia. Jika menyiksa atau berselingkuh, hukuman mati pun menunggu. Aturan ini membuat armada Qingxi jauh lebih disiplin dibanding bajak laut lainnya. Dia tidak ingin pasukannya berubah menjadi hewan liar. Dia menginginkan kerajaan kriminal yang terorganisir. Dan itu berhasil. Di puncak kekuasaannya, Qingxi memimpin sekitar 1.200 kapal dengan lebih dari 50.000 sampai 70.000 bajak laut. Jumlah ini bahkan lebih besar dibanding beberapa angkatan laut negara pada zamannya. Mereka menguasai laut dari Guangdong hingga ke Vietnam. Kapal dagang Eropa, kapal Qing, bahkan kapal perang Portugis, semuanya takut pada armada bendera merah. Mereka menyerang dengan brutal. Desa yang menolak membayar pajak akan dibakar. Orang-orang kaya diculik untuk dijadikan tebusan, dan seluruh jalur perdagangan menjadi lumpuh. Pemerintah dinasti Qing mulai kehilangan kendali. Kaisar pun marah besar. Namun semakin banyak tentara yang diutus, semakin banyak pula yang kalah. Dinasti Qing berkali-kali mencoba menghancurkan Qingxi. Mereka mengirim kapal perang, menyusun blokade,
dan bekerja sama dengan armada asing. Namun hasilnya selalu gagal. Karena Cingxi bukan sekedar bajak laut, dia ahli strategi. Dia memahami medan laut, menggunakan kabut, memanfaatkan badai, dan armadanya bergerak sangat cepat. Dalam beberapa pertempuran, kapal perang Qing justru direbut dan dijadikan bagian armada bajak laut. Kekaisaran mulai dipermalukan. Negara terbesar di Asia tidak mampu mengalahkan seorang mantan pekerja seks, dan itu membuat nama Cingxi semakin legendaris. Pada masa kejayaannya, laut berubah menjadi neraka. Banyak kapal memilih tidak berlayar, pedagang bangkrut, harga barang naik, desa pesisir hidup dalam ketakutan. Beberapa catatan menyebut bahwa orang tua sering menakuti anak-anak mereka dengan nama Cingxi, karena kemunculannya berarti kematian. Namun yang menarik, di balik semua kekejamannya, Cingxi sangat pandai mengatur ekonomi. Dia menerapkan sistem pembagian rampasan. Sebagian masuk kas armada, sebagian lagi dibagikan ke kru. Dia juga punya jaringan mata-mata dan pasar gelap. Artinya, dia bukan hanya perompak, dia membangun pemerintahan bayangan di laut. Di tengah kekuasaan besar itu, hubungan Cingxi dan Cheng Po Sai semakin dekat. Banyak sejarawan percaya mereka akhirnya menjadi pasangan. Meskipun Cheng Po awalnya adalah anak angkat Zheng Yi. Hubungan ini sering dianggap kontroversial. Namun bagi dunia bajak laut, kekuasaan lebih penting daripada moral. Bersama-sama, mereka menjadi duo paling ditakuti di Asia. Cheng Po memimpin pertempuran, sementara Cingxi mengatur strategi dan politik, kombinasi yang sempurna. Namun sebesar apapun kekuasaan, musuh akan terus berdatangan. Pemerintah Qing akhirnya meminta bantuan bangsa Eropa. Portugis dan Inggris mulai ikut campur. Pertempuran laut semakin brutal. Armada Cingxi mulai mengalami tekanan yang besar. Beberapa komandan terbunuh. Persediaan menipis. Dan untuk pertama kalinya, kemenangan tampak tidak pasti. Namun sekali lagi, Cingxi menunjukkan kecerdasannya. Dia sadar satu hal penting, jika terus berperang, cepat atau lambat mereka akan kalah. Jadi, dia memilih jalan yang tidak pernah diduga oleh siapapun, yaitu negosiasi. Pada tahun 1810, Cingxi melakukan satu langkah yang mengejutkan. Dia datang langsung menemui pejabat pemerintah Qing, bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai pihak yang menawar. Dan yang lebih mengejutkan, pemerintah pun menerima. Karena mereka terlalu lelah menghadapi perang yang panjang. Dalam kesepakatan itu, Cingxi mendapat pengampunan penuh. Sebagian besar bajak lautnya juga dibebaskan. Mereka boleh mempertahankan harta rampasan. Dan Cheng Po bahkan diberi jabatan militer resmi. Biasanya, bajak laut akan dihukum mati. Namun Cingxi berhasil pensiun dengan kekayaan besar dan tanpa hukuman. Dia mengalahkan sistem sampai akhir. Setelah pensiun, Cingxi menjalani hidup yang sangat berbeda. Dia pindah ke Makau bersama Cheng Po. Di sana, dia membuka rumah judi dan bisnis legal. Dari penguasa lautan menjadi pebisnis kaya raya. Dan anehnya, pemerintah pun tidak lagi mengganggunya. Wanita yang dulu diburu seluruh armada kekaisaran akhirnya hidup damai. Cheng Po meninggal lebih dulu, namun Cingxi tetap bertahan. Dia hidup cukup lama untuk melihat dunia berubah.
Pada tahun 1844, Ratu Bajak Laut itu meninggal dunia pada usia sekitar 69 tahun. Bukan di medan perang, bukan pula di tiang gantungan, tetapi di tempat tidur sebagai wanita kaya yang bebas. Sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi pada bajak laut manapun dalam sejarah. Hingga hari ini, nama Cingsi tetap dikenang sebagai salah satu bajak laut paling sukses sepanjang sejarah. Bahkan banyak ahli sejarah menyebut dia lebih hebat daripada Blackbeard, lebih kuat daripada kapten bajak laut pria manapun. Karena dia bukan hanya bertahan hidup, dia menang. Dia memimpin armada terbesar, mengalahkan kerajaan besar, dan pensiun dengan kekayaan. Kisahnya membuktikan satu hal, terkadang orang paling berbahaya bukanlah mereka yang lahir dengan kekuasaan, melainkan mereka yang tumbuh dari penderitaan dan belajar mengendalikan dunia dengan kecerdasan. Dari rumah pelacuran kecil di Kanton hingga menjadi penguasa laut Cina Selatan, perjalanan Cingsi adalah salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dia ditakuti, dibenci, namun dia juga dihormati. Dan sampai sekarang, lautan masih menyimpan legenda tentang wanita yang pernah membuat kekaisaran bertekuk lutut. Cingsi, Ratu Bajak Laut dari Timur. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan memberi wawasan bagi kita semuanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.